Selalu. Hai semuanya, kembali lagi di The The Dance Deep TikTok Talk Session. Session. Let's Let's talk talk about about it. Sama aku Farel. plastik. Yeay. Aduh, ini Ada bener. aja nih orang gebrakannya selalu ada. Kok ya lupa terus nyalain mic-nya. Iya, enggak Tes itu tes. mungkin kepencet. Enggak sih. Kan naik turunin ya. Jadi misalnya lupa ya lupa aja. Iya ya. Chat ke yo piye. Enggak bisa. Oke. Gimana kabarnya, users semuanya? Ya, Good News Family. kita tetap luar biasa ya. Betul. Sehat di hari Selasa yang sangat amat cerah ini. Ya. Cerah banget weh. Kemarin kamu kehujanan nggak? Kemarin sempat hujan bentar loh. Hujan terus tapi bentar doang bener-bener. Kamu tau gak? Aku persis banget masukin motor dan hujan. Wes. Bless the Lord. Yes. Praise the Lord. Terus udah Ya. udah kayak gerimis-gerimis gitu loh di jalan. Tapi untungnya ya puji Tuhannya hujannya pas udah sampai rumah. Gitu. Ya Ini ya. hujanan. Aku nggak. Untungnya tuh karena memang ada satu keperluan, ya Ya. kan. Harus ngobrol sama orang dulu. Tadinya udah mau cabut tuh, udah mau pergi Hmm. kan. Terus karena ketemu orang itu, Hmm. jadi nggak jadi keluar kan. Nah. Hujannya tuh tiba-tiba reda dan bener-bener terangnya tuh terang rang rang rang. Ah, ya syukurlah. Benar-benar nggak ada rintik-rintik hujannya sama sekali. Ya, ya, ya. Sama lagi. Mau apa sih? Ya, Mau apa sih? syukurlah ya, syukurlah ya. Puji Lah, Tuhan. Tuhan. Bang, Tuhan ini luar biasa. Selalu tepat waktu. Ya, betul. Tidak pernah terlambat. Wes. Emang kenapa sih? Gak tahu. Tapi yang ngomong sendiri. Gitu ya. Ini aja udah. Ini panas banget ya ampun. Semoga nanti malam Iya. hujan ya. Biar nggak sumuk. Wow. Bos. Saya ya aku tidak mau berdoa yang Iya, iya. menurutku kayaknya kok hujan tuh ya nggak apa-apa Harus. juga sih kalau Tuhan mau turunkan hujan, Iya, cuma ya. aku berdoa apa yang ini aja lah, yang terbaik aja lah. Jangan gitu toh. Kayak seakan-akan aku kamu doakan tidak baik. Yang enggak, hujan kan juga baik. Ya baik. Juga Biar baik. dingin maksudku. Cuma kan mungkin ada beberapa orang yang mungkin di luar tuh Susahkan ya kalau kalau hujan. hujan Iya sih, dia aku juga sih. ya kan. Mau Kamu kan bocor. katanya abis ini kan mau pergi. Ngajar ya. Itu obrolan internal. Kita langsung masuk aja kali ya hari ini. Kita bakalan ngobrolin ini masih vibes-nya masih vibes kemerdekaan ya. Yes, bener Pak, 17-an. masih Tapi si pasang itu ya, bendera ya di eh depan rumah. iya. Kok kayak gitu Enggak. jawabnya? Tahun Nggak lalu, yakin. tahun lalu tuh aku tuh kalau Agustusan, ingat gak aku pernah pakai Iya ya, inget. yang pin, Iya ya. yang pin. Pita, pin Ya, merah, pita, pita, pita apa namanya? pita merah putih. Merah putih. Iya, di Terus kardiganku. Tahu nggak kardigan itu sekarang di mana? Ku hilang. buang Kenapa weh? karena itu kardigan yang kemarin jatuh waktu naik motor. Ya, Oh iya 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 iya. 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 Ah, Bobok nggak sial ya, sial ya. bukan bawa sial sih, tapi mengingatkan memori. Iya iya. Jadi kayak ya udahlah, dibuang aja. Iya sih, aku juga kayak gitu sih waktu itu. Udah, Tak bakar celananya. dibakar deh. Dibakar ini serius weh. Oh, iya Serius. iya Yang iya. waktu itu. Iya 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 iya, tahu Ya tahu tahu. begitulah. Ya, Udah ya, gak usah ngomongin itu. kita akan bahas topiknya yang masih tentang kemerdekaan ini. Yes. Topiknya adalah set free to serve ya. Silakan Kak. Topiknya tentang set free to serve dengan sub judulnya adalah using your freedom to bless others. Wes. Yes. Artinya Artinya, kita tuh dibebaskan untuk melayani ya ya. kan. Di apa ya? Ya itu dibebaskan, dilepaskan, dimerdekakan untuk kita melayani ya. Gunakan kebebasan Kebebasanmu kita untuk memberkati orang orang lain. Nah, Begitu. hari ini seperti luar biasanya kita tidak hanya yeping berdua aja. Yes, betul. Hari ini spesial banget karena ini juga pertama kalinya kami ngobrol sama. So excited. Kita langsung sambut aja ya. Langsung aja kita balikan. Pastor Yogi. Yes, halo semuanya. Halo. Selamat sore. Selamat sore. Bagaimana kabarnya Pastor Yogi? Baik, luar biasa. Nah, Wow. Yogi Biasa ini baik. asli Semarang ya, Pastor? Saya di Semarang. Saya lahir di Semarang, saya besar di Semarang, tapi saya mungkin menghabiskan sepertiga ya dari hidup saya di China sih. Ah, Tiongkok ya untuk bekerja dan juga melayani Tuhan, tapi di Wow. 2020 saya kembali ke Semarang karena COVID. Ya 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 ya. betul. Wah, ini Karena COVID terus ya sekarang berdomisili lagi di Semarang. Oke. wow. Hmm, gitu. Di Semarang melayani di mana nih, Pastor?
Saya melayani di GBI Gajah Mada. Wih, Gitu. Kalian GPI Gajah Mada. siaran ya. Nah, itu. Wih, Kamu nggak tahu ya? gitu. Kok tahu? Loh, tadi kan udah dibilang. Iya sih. Iya, beliau kan Iya. menanyakan tadi waktu off air kan. Iya, iya. Waktu off air beliau menanyakan, kalian dari GPI Gama juga gitu. Oh iya. Tuh. Mungkin Pastor Yogi kayaknya ini dari GB tapi kok asing banget. Iya, Saya nanya. denger denger Gak denger pernah suaranya ketemu. doang. Iya, Gak pernah ketemu soalnya ya. iya betul. Ya, ternyata tidak di sini ya, guys. Iya, Ya, melayani di tempat yang berbeda, Right. tapi melayani Tuhan yang sama. Oh, yes. Boleh. satuan tubuh Oke, Kristus. Mantap. langsung saja ya, Pastor, kita mau Yes. ngobrol. Jadi biasanya tuh, seperti luar biasanya, kita tuh akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan dijawab sama Pastor Yogi gitu kan. Oke. Nah, selain dijawab, nanti kita juga bisa sharing-sharing pengalaman kita masing-masing. Seperti itu. Yes. Siap. Jadi langsung saja ke pertanyaan pertama. Oke, Kita akan mulai di Tias kita Siap. hari ini. Silakan. Oke. masuk ke pertanyaan pertama. Wis. Menurut Pastor nih, apa sih arti kebebasan yang Tuhan kasih buat anak-anak muda di zaman sekarang? Bebas itu kan sering dianggap kayak bebas nih, kita mau ngapain aja kayak gitu. Tapi itu Nah, sebenarnya tuh gimana sih definisi kebebasan dalam Tuhan gitu? ya. Ya sebenarnya kalau kita mau ngomongin kebebasan ya, bebas Hmm. itu kan sejak awal Tuhan nyiptain kita nih, tarik agak panjang sebentar ya di kejadian ya. Itu kan Tuhan menciptakan dengan sebuah apa kehendak bebas. Ya, dan itu sebenarnya itu adalah karunia yang terbaik yang Tuhan bisa berikan kepada kita, yaitu kehendak bebas itu. Bahkan dengan kehendak bebas pun, ketika Adam dan Hawa memakan buah yang tidak boleh dimakan, buah Hmm. terlarang itu, Tuhan tidak nyetop loh. Seharusnya kan Tuhan bisa nyetop kan, tapi Dia Ya. menghormati kebebasan kita sebagai manusia untuk kita bisa memilih. Dan Oh, jadi sebenarnya itu adalah sebuah gift dari awal kehendak bebas untuk kita sebagai manusia itu sangat sacred sekali karena Tuhan memang sudah berikan itu untuk kita bisa pertanggungjawabkan. Tapi akhirnya kan manusia mess up ya waktu itu si Adam iya, sama Hawa udahlah makan cobain malah jatuh dalam dosa kan sampai sekarang semuanya kacau tapi ya Tuhan kita Tuhan yang tetap baik meskipun kita mess up dia tetap cari kita dia tetap Hmm. selamatin kita itu kan ceritanya kita sudah dikasih sebuah kunci kebebasan dan otoritas atas bumi kan waktu itu Hmm. namun manusia menggunakannya dengan sembrono kebebasan itu dan otoritas itu dikasih kepada si iblis makanya sekarang kan semua kalau kalian lihat, kita lihat kan dunia ini hancur ya, bukannya hancur karena apa, tapi karena dosa, karena manusia memakai kebebasannya asal-asalan. Nah, iya, masuk lagi ke zaman sekarang, kita sebagai anak-anak muda, lah terus kita itu kebebasan seperti apa yang Tuhan sudah berikan? Ya sebenarnya Tuhan kasih juga kehendak bebas itu. Lah orang anak-anak muda sering kan ngomong, alah kalau kita ikut Yesus, sungguh-sungguh jadi orang Kristen tuh malah nggak ya, katanya malah nggak boleh itu nggak boleh apa lah. Tapi kalau kita renungkan lebih dalam lagi ya Vero Hastin justru bukannya kalau kita kayak ngerokok kita kayak mabuk minum dan lain bukannya itu justru malah kita nggak bebas karena kita diperhamba oleh hal-hal tersebut kan jadi terikat kan Hmm. hmm, rokok kalau nggak enak gitu. Kalau apa rasanya nggak enak gitu. Karena apa? Karena kita keikat, kita serahkan kebebasan kita ke barang-barang itu. ya, Hmm. Jadi ya, barang-barang itu secara tidak langsung dia menghamba, sorry, menjadi tuan kita. Hmm. ya, ya, Nah, sama di hidup ini kita punya dua tuan kan, tuan lebih dari dua tuan, bahkan tuan mana yang mau kita ikut? Kita mau ikut Tuhan atau ya, kita mau ikut selain daripada Tuhan. Nah, itu sebenarnya pilihan. Nah, kita sebagai anak-anak muda kita harus bisa membebaskan diri dari hal-hal tersebut. Lebih baik kita diperhamba oleh Tuhan, maksudnya di bawah Tuhan daripada kita diperhamba hal-hal tersebut. Ya hmm, kan? Yesus ngomong di Yohanes 8:32 tuh, dia kan ngomong bahwa kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi yang seringkali kita anak-anak muda sekarang alamin di dalam hidup, kita tidak tahu kebenaran itu. Jadi hidup kita diperhamba dengan banyak hal. Berhamba itu apa? Uang, rokok, ya, mabuk, betul. minum, dan bahkan maaf, bisa saja juga pelayanan. Kita diperhamba Oh, pelayanan. Kita iya, melayani, melayani, melayani terus.
tapi kita tidak tahu atau kita tidak punya hubungan yang begitu dekat dengan Tuhan. Jadi kita perlu benar-benar ngerti nih, apa sih kenapa kita melayani Tuhan, apa yang masih kita perlu diproses sama Tuhan. Karena Tuhan sebenarnya mau untuk membebaskan kita semua dari semua keterikatan yang kita alamin atau perhambaan yang kita alamin. Kalau kita sudah bebas, sudah enak, enteng gitu ya. Nah, itu enak banget kita melayani Tuhan sudah nggak ada motif-motif, nggak ada apa ya tujuan-tujuan yang melenceng, yang seolah-olah pengen kelihatan keren gitu kan. Seringkali anak muda gitu kan, Oh, ngapain ngelayani praise and worship keren, kelihatan orang memuja-muja. Padahal kan esensinya tidak di situ. Nah, ya, seringkali iblis tuh nuduh kita terus tiap hari, ah kamu kan nggak berharga, kamu kan apa sih istilahnya nggak berarti lah kamu mau ngapain juga kamu itu pikiran itu akan terus iblis lakukan untuk menipu daya kita. Nah, yang bisa membebaskan memberikan kita kebebasan yang sejati siapa ya kebenaran firman apa kata firman Tuhan. ya, Kurang lebihnya seperti itu ya. Jadi sebenarnya ikut Yesus tuh malah enak. Kita tuh dibebasin dari hal-hal yang demikian, guys. Kita nggak terikat dengan segala sesuatu. Even dengan uang loh. Kadang orang kan terikat uang tuh keterikatan juga loh. Yesus membandingkan hidupnya, sorry, dirinya dengan mamon kan, menjadi ya, hamba mamon atau menjadi hambaku. ya, Kenapa? ya, Kita bisa terikat uang, segala sesuatu, apa apa duit, ya kan? Ya. Meskipun kita butuh duit, tapi duit bukan segalanya. ya, Uh. betul. Wow, wow, Kurang lebih seperti itu sih tadi. Jadi memang ya, ya kita perlu ngecek diri kita, apakah kita itu sudah benar-benar dibebaskan daripada eh, hal-hal yang selama ini mengikat kita. Mungkin tidak langsung semua teman-teman, tapi bisa step by step ya, proses ya. Kita ini semua kan dalam hidup, kalau saya ngomong kan dalam hidup tuh kita semua work in progress lah. Kita semua tuh ya, sedang ya. dalam prosesnya Tuhan. Gitu. Kurang lebihnya seperti Oh, itu untuk pertanyaan yang pertama. wow, luar biasa. Ini Sangat detail. iya, detail Ya. dan wah apa ya? Menurutku sih luar biasa menarik sih. Mm. Sebenarnya aku mau tadi kan sempat dijelasin kan, kita sendiri juga harus sadar bagaimana apakah kita tuh sudah dibebaskan Bebaskan. gitu kan. Nah mungkin Tuh. follow up question dari aku ya, Master. Hmm. Eh, bagaimana tuh kita tahu kalau kita tuh udah benar-benar bebas dan karena kan sebenarnya kita kan tadi kan di subtemanya kan using your freedom to bless others kan. Nah, mungkin lebih ke kayak gimana sih caranya aku sadar supaya aku tuh Hmm. juga bisa eh, memberkati teman-teman yang lain yang ada di sekitarku gitu. Tapi kan aku harus sadar dulu nih gitu kan. Nah, yang membuat sadar itu, oh itu ya pertanyaannya sudah. Betul Oke, betul. saya langsung jawab ya. Ya, yang membuat kita sadar itu biasanya dua hal, eh Farel. Yang pertama, firman Tuhan. Kalau kita tidak pernah baca firman Tuhan, ya kita tidak akan pernah tahu kebenaran, ya toh. Mm. Mana hidup yang seharusnya. Kalau saya ngambil bahasa singkatnya, firman Tuhan itu seperti manual book of life sih sebenarnya. Jadi Ya. kalau kita mau cari tahu bagaimana hidup, kita nyari di firman Tuhan. Seringkali kalau kita baca firman, kita kan kayak ketempeleng tuh, "Oh, iya ya, gua banget Iya. nih, gua banget nih." Tapi aku masih nganu. Nah, itu pertama. Kedua, dari komunitas. Komunitas Hmm. bicara apa? Ya komunitas yang bener ya, Komsel. Kan kita saling ngingetin tuh di Komsel. Kadang, kok lu anu sih materialistik banget. Misalkan kamu materialistik banget. Oh ya juga ya, kamu kok pelit banget jadi orang. Nah, misalkan kamu kok pemarah, kita diingetin di situ. Jadi di situ hidup kita diproses. Makanya hidup Hmm. di dalam komunitas itu sangat bagus, sangat baik. Kenapa? Karena kita punya spion-spion yang menjagai kita, yang ngingetin kalau kita keliru. Justru Firman juga ngomong kan, teguran yang nyata-nyata tuh jauh lebih baik Ya. daripada Betul. kasih yang gak kelihatan gitu loh. Ya, ya. Jadi mendingan kita ditegur aja nggak apa-apa, tapi itu Hmm. membuat diri kita lebih baik. Nah, kalau kita udah tahu dari situ, ya kan keputusan kita nih, kita mau rendah hati dan berubah, atau Ya. kita tetap mau, ya udah, aku mau jadi diriku apa adanya, cie. Weh. Ya, tapi Weh. selamanya tidak akan berubah. Ya, 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 ya. ya. Itu sih, jadi kita harus bisa apa ya, diagnosa diri kita. Kita harus Hmm. kenal siapa kita, kekurangan kita, Ya, ya. gimana cara cara kita membenahinya dari dua itu, komunitas sama firman Tuhan. Wow. Mm-mm. Wow.
Itulah pentingnya komunitas, guys. Buat Ya, ngerime kita, Betul. buat betul. menyadarkan Tahu. kita. Itu kalau kita udah Mm, melenceng dari jalannya Tuhan ini harus dibenerin lagi Iya, ya. betul, betul, betul. that's Gitu. Kadang kita right. kan kayak Betul. ya udah nyaman aja sama apa yang kita senangi ya dan kita lakukan. Betul. Padahal kita nggak tahu Mm, kalau ternyata itu apa ya kayak merugikan lah, Ya, merugikan bener. orang betul. lain ataupun dari diri kita sendiri juga sebenarnya. Betul. Nggak sadar bahkan. Ya, Tuh. Betul. Nah, udah saking Yes. enaknya duniawi, enjoy. jalan sama Nah, duniawi. Ini nih, party. Enggak ya? Sebenarnya orang sekolah ngawur. Enggak. Ya, Lanjut, lanjut. intinya yang lebih ke duniawi itu. Ya. Jadi, pentingnya yes. kita punya komunitas yang bertumbuh. Hmm. Dulu tuh kalau di apa di SMA ya, Hmm. ada namanya KTB ya, kelompok tumbuh bersama. Bersama. Ya, Nah, Hmm. itu that's right. sih Mm, dari komunitas itu memang penting banget Hmm. untuk menyadarkan penting kita. banget. Betul. Oke, Ya, seperti itu. lanjut. Kita Mm, ke next next. question. Ya, next Oke. question. Nah, tadi udah sempat aku tanyain juga nih, Pastor, Mm, gimana cara mm, kita sadar kalau kebebasan dari Tuhan itu bukan cuman buat diri kita sendiri, tapi buat nolongin dan jadi berkat buat orang lain. Gimana cara ngadepin orang yang salah paham sama konsep bebas mm. di dalam Kristus, dalam tanda kutip. Kayak yang mikirnya bebas berarti bisa seenaknya. Nah, ini gimana nih? Bebas. Ya, jadi balik lagi kalau nanti kalau misalkan kita sudah tahu nih, oh oke, Mhm. itu masih banyak hal yang harus diperbaiki dan tapi di satu sisi yang berbeda, aku juga perlu untuk bisa mikir, oh ternyata Tuhan sudah selamatin aku, bebasin aku supaya aku bisa tolong orang lain. Hmm. Jujur ya Feral Hastin di dalam hidup tuh banyak sekali orang terluka. Ya kita Ya. nggak bisa pungkiri itu. Kemanapun kita pergi, kita pasti ketemu orang dan orang itu kita tidak pernah tahu luka apa yang mereka alami, sakit hati apa atau penderitaan apa yang mereka alami. Jadi saya pribadi di dalam pikiran dan hati saya selalu berpikir bahwa kemanapun saya pergi, kalau saya ketemu orang pasti Tuhan punya rencana, baik itu buat saya maupun orang tersebut. Jadi Hmm. kita perlu punya mindset seperti itu. Jadi kemanapun kita pergi, kita tuh ambasadornya kerajaan surga. Kita tuh utusannya kerajaan surga. Kalau kita ketemu orang di angkot, kita ngobrol, misalkan, coba ngobrol lebih dalam. Bisa jadi orang tersebut sedang ngalamin sesuatu dan Tuhan pertemukan dengan kita supaya kita paling tidak bisa memberikan sesuatu, mungkin kata-kata yang menguatkan, Ya. mungkin bisa mendoakan, atau mungkin kita bisa memberikan kabar baik juga ke mereka, sehingga kebenaran yang sama yang membebaskan kita itu juga bisa membebaskan mereka. Nah, ini Wow. seringkali yang orang Kristen kita lupa bahwa ketika kita percaya Yesus menjadi murid atau follower of Jesus, tugas itu sudah embedded ke bawah sama kita kemanapun kita pergi, guys. Wow. Jadi no matter what, kalian ada dimanapun, kayak waktu saya ada di China, tidak ada orang Indo di sana, kita benar-benar sendirian ya. Kita bikin komunitas sendiri, orang Indo 3 4 orang, kita komsel, kita berkatin kota itu, kita berdoa untuk kota itu, kita ketemu orang China, kita ngajak ngobrol, kita injilin mereka, dan lain sebagainya. Dan mereka banyak orang China tuh yang butuh Tuhan. Mereka Ya, ya, sangat ya. merindukan bertemu dengan Tuhan, maksudnya secara pribadi ya, karena eh, mereka ya di dalam hati mereka yang paling dalam tuh mereka butuh apa ya sosok yang mereka cari itu apa dan itu sebenarnya Tuhan sendiri. Dan Heeh. kalian kalau lihat kegerakan di China itu sekarang sudah sangat pesat sekali Hmm. by apa namanya research yang sudah dipelajari semua di 2030 Cina itu akan menjadi negara Kristen terbesar di dunia, guys. Hmm. Wow. Lebih dari eh, berapa ratus juta orang Kristen gitu, aku lupa tepatnya ya. Itu Heeh. tidak terdeteksi oleh negara mereka karena mereka sembunyi-sembunyi. Tapi ketika kita di sana, kita ya gereja, rumah gereja bawah tanah mereka nyebutnya ya, tapi sebenarnya itu Ya. gereja yang ngumpet-ngumpet sebenarnya. Iya, iya, iya. Oh. Seperti itu. Jadi ya balik lagi ke pertanyaan tadi bahwa kebebasan kita gimana berkatin orang lain. Ya kita perlu tahu, kita tuh sudah bisa bebas karena kebaikan Tuhan. Jadi tugas yang sama kita perlu bawa ke orang-orang yang lain. Orang-orang sakit, Wow. orang-orang yang mungkin sakit hati,
Tapi kita ketemu mereka, kita berikan penghiburan, kekuatan ke dalam hidup mereka. Jadi nggak mikirinnya cuman egois diri kita sendiri. Yang penting aku sudah masuk surga, yang lainnya bodo Hmm. amat. Ya, benar. Ya kan? Padahal kita tahu loh kalau secara kebenaran firman, semua orang di Ya. luar Yesus, mereka binasa. Hmm. Nah, kalau gitu kan mas pasti toh, semua orang yang kita temuin selain mereka tidak percaya Yesus, kita tahu mereka pergi kemana. Ya. Iya. Ya. Kayak waktu COVID kan, wih, ada yang kena COVID, kita tahu nih cure-nya, obatnya. Pasti kan kita cepet-cepet tuh, kamu minum ini, minum ini, Ya. sembuh. Betul, Ya betul. sama, ini hal yang sama. Ini obat untuk jiwa, obat untuk roh, obat untuk kehidupan kekal kita, Yesus. Nah, kalau kita yang sudah selamat cuma diem doang, ya gimana? Ya. Ya. Betul. Ya kan? Nah, seringkali kita kita lupa hal ini sih, guys. Hmm. Gitu. Oke. Wow, luar biasa. Heeh. Gitulah. Emang kembali lagi ya pentingnya komunitas itu ya. Iya, Jadi kita Iya, tuh bisa apa ya kayak saling mengasah. betul. Walaupun kadang emang aduh sakit hati, Betul. iya, menyakitkan, Betul. ngomongnya pedes. Iya. Tapi itu kadang kita eh padahal ternyata tuh teman kita atau komunitas kita tuh ya sebenarnya ya peduli, ya sayang sama Iya. kita. Makanya Betul, berani untuk betul. ngomong seperti itu. Tadi yang dibilang kita sebenarnya punya cure-nya, tapi kenapa kok obatnya tuh nggak dikasih ke orang lain juga Iya ya, gitu betul kan? betul betul betul. Gitu. Itu juga dari mungkin betul. dari POV teman yang ngelihat oh ini kayaknya ada yang nggak beres, Iya, betul. tapi malah Nah, didiemin, Nah, biarin, malah semakin kadang malah ada yang takut ngasih obatnya malahan. nah Ya ya kan? karena Nah, malu, takut nah, ditolak, takut akan nah, kristenisasi atau nah, itu. iya ya itu tapi sih. ya itu memang harga betapa mahalnya harga sebuah kehidupan manusia. Maksudnya dengan semua risiko itu sebenarnya nggak sebanding sih guys dengan malu kita. Ya elah malu sebentar, Iya. nggak apa-apa lah. Betul. Setuju. Ditolak ya udahlah ditolak. Yang penting udah Hmm. kasih apa Iya. kabar baik itu. Saya ada satu ayat sih, tak baca Oke, kayaknya Boleh, ya. boleh, Dan boleh, boleh. anu ya jelas dasarnya ya. Roma 14 ayat 7 sampai 8. Dia bilang gini. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan mm, tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Jadi kita tidak bisa Wow. hidup untuk diri kita sendiri, mikirin yang penting aku kerja, kaya, nikah, besar, dewasa, menikah, punya anak, punya mm, cucu, mati. Kok kayaknya hidup sangat flat. flat sekali ya. Is Ya. it Ya. real apa purpose hidup hanya untuk hidup, tumbuh, berkembang, menikmati dunia, punya anak, punya cucu, mati. Ya, kok sepertinya sangat tidak berarti sekali, tidak meaningful. Ya. Betul. Gitu. Wah. Ngomongin soal penolakan tuh dulu aku juga itu tuh apa ya nggak cuman soal manusiawi tapi ya itu juga psikis loh. Jadi memang kita tuh perlu merasakan ditolak gitu. Biar Hmm. kita tuh tahu Hmm. rasanya tuh gimana rasa sakit dan segala macam. Iya. Itu tuh aku ada pelajarannya aku jadi ingat gara-gara Pastor Yudi Iya. Iya. ngomong kayak gitu. Jadi dulu aku juga diajarin itu gitu karena memang perlu ternyata rasa ditolak, rasa tidak diterima sama orang. Itu penting. Jadi dulu aku kayak disuruh nembakin cowok-cowok gitu di kampus ya. Iya, karena Oh, biar wow. ngerasain itu ditolak gitu loh. Wow. Aku nggak expect sih. Tapi itu beneran weh. Aku nggak expect kalau sampai kayak gitu. Kocak sih memang sih. Gitu. Iya, Wow. iya. Tapi iya sih. Memang terkadang ada beberapa hal yang memang kita lalui Hmm. yang Ya, harusnya, ya bukan harusnya ya, tapi itu akhirnya membentuk karakter kita gitu loh. betul. Ya kan? Betul. Yaitu mungkin penolakan itu tadi. Hmm. Tapi dengan begitu ada malah orang yang semakin sayang sama jiwa-jiwa loh. Ah, Hmm. Gara-gara kayak gitu kan. Walaupun mereka pernah nih tertolak gitu iya. kan. Sorry. Mereka pernah juga apa ya, benar-benar kayak udahlah nggak usah ngasih tahu aku bla 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 bla. Hmm. Tapi mereka juga pasti pernah mengalami di mana jiwa itu tuh akhirnya diselamatkan. Nah, Yes. buat buat beberapa orang hal kayak Hmm. gitu tuh udah jadi kayak apa ya, sesuatu yang wah buat mereka Hmm. dan tidak akan apa ya, maksudnya itu udah worth it banget
Mm-mm. dibanding kamu cuman dapat penolakan, cuman dimaki atau apa gitu loh. Iya, Gitu. Mm-mm. iya. Mm-mm. Gitu Betul. sih. Mm-mm. Oke. Jadi Kemarin memang tuh ya, kita enggak tahu ya, Fer. Maksudnya ketika kita tanam kebenaran atau kabar baik ke dalam hidup orang, mungkin bukan kita yang akan menuai melihat orang itu pada akhirnya percaya Tuhan atau enggak. Mungkin kita hmm, enggak akan ketemu mereka lagi. Tapi ya, kita kan nggak pernah tahu. Mungkin orang itu nangkep firman itu, dia pegang dalam hati, dan suatu saat dia pergi ke satu tempat, dia percaya Tuhan, nah kan ada andil kita di dalam situ. Kita nggak akan yes, pernah pernah ngerti sih. Dan sepanjang 10 tahun saya di China, puji Tuhan, Tuhan tuh kayak apa yang kita lakukan tuh seringkali gini ke mahasiswa nih, kita udah ayo ke gereja yuk kita ibadah bareng, kita gini-gini, oh nggak mau kok, terus pada akhirnya mereka udah mau lulus baru tobat sungguh-sungguh kan, misalnya 3 bulan gitu kan, 6 bulan sungguh-sungguh yuk ke gereja, terus akhirnya mereka pulang. Waktu itu saya sempat ngomong, Tuhan kok kenapa ya, kok kita nggak pernah bisa merasakan tuayannya gitu, mereka selalu pulang. hmm, Tapi ketika mereka pulang, kita lihat, kita follow Instagramnya, kehidupannya berubah, Hmm. jauh berubah dan menjadi baik, menjadi benar. Yang dulu dugeman udah selesai, udah nggak dugeman lagi, kerja, Hmm. akhirnya bisa menikah, punya anak. Di situ, nah, Tuhan ngomong di hati bahwa ya that's the work of God, bahwa Roh itu yang berbicara, kamu tugasnya menyampaikan, pada yes, akhirnya firman itu yang berbicara kuat dalam hidup mereka dan membawa perubahan. Dengan yes, gitu kita betul. akan terus bisa rendah hati dan ngerti bahwa ini bukan usaha kita. Hmm. Ini memang karena Tuhan pakai kita supaya firman-Nya bisa bekerja dalam hidup orang tersebut. Wow, Itu sih. Jadi so powerful sebenarnya, kebenaran yang membebaskan itu sangat powerful dalam hidup kita ya, 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 dan wow, hidup orang. wow. Gitu. Uh, Kita itu dia. kemarin tuh juga habis dapat firman ini ya, di hari Minggu kemarin tanggal 17 dan di tanggal 24. 23, Oh, 23 23. yang Oke. Yud ya. Heeh. Jadi mirip-mirip sama topik kita hari ini. eh ada yang cerita kemarin pembicaranya ya, cerita intinya eh dia tuh naik taksi, terus Mm-mm. tiba-tiba ngobrol gitu kan, naik ojol gitu kan, terus ngobrol sama drivernya. Kemudian tiba-tiba si bapak drivernya ini tuh cerita gitu lah. Beliau cerita tentang permasalahannya gitu kan. Terus si pembicaranya ini, si ibu ini sebelum turun, Mm-mm. dia tuh tanya sama drivernya, Pak, boleh nggak saya doain Bapak gitu. Hmm. Tapi saya Mm-mm. Kristen, saya doainnya dalam nama Tuhan Yesus nggak apa-apa. Oh iya nggak apa-apa Bu gitu kan. Hmm. Udah, terus ya udah intinya didoain gitu kan. Bapaknya tuh malah nangis waktu didoain. Hmm. Nah itu loh, itu hal-hal yang wah itu nggak bisa dijelaskan secara daging gitu. Udah Ya, benar-benar roh yang bekerja Iya, gitu iya, loh. iya. Benar, 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 benar. Entah terlepas Bapak itu mau percaya apa enggak ya, yang penting kita udah melakukan pekerjaan kita, tanggung jawab kita, tuh. Tapi semuanya kan nanti kembali lagi sama Tuhan. benar Betul. sekali. Nah, itu sebenarnya Farrell sama Hastin pun bisa melakukan hal yang sama. Betul, 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 Semua betul. kita sih, sebenarnya semua kita sih, asalkan Ya, betul. kita kita tahu bahwa pola pikirnya sudah benar ngarah ke situ. Jadi kemanapun, Ya. kayak saya setiap hari selalu bangun doa, Tuhan hari ini apa atau siapa yang Tuhan pengen saya ketemu untuk Hmm. Wow. melakukan sesuatu gitu loh. Jadi dengan begitu hidup kita akan terus dynamic. Ikut Tuhan tuh seru, bukan monoton. Ya. Nah, sekarang kita monoton karena Senin sampai Sabtu kita kerja, Minggu ke gereja, dan lain-lain. Senin sampai Sabtu kerja lagi. Jadi enggak, ibadah kita dari Senin sampai Minggu. Ya, Hmm. ya, ya. Hmm, Wow. itu Nah guys. itu ngobrolin tentang melayani, ngobrolin tentang Hmm, tadi sempat sempat disinggung juga ya. Kadang tuh kita malu, minder gitu kan. Nah, ada juga beberapa dari teman-teman nih mungkin ada yang takut buat melayani gitu kan, hmm, buat mau kasih tahu ke orang lain gitu kan. Nah, apa sih tipsnya biar kita tuh berani pakai talenta kita? Mungkin ada yang talentanya tuh kayak kita nih seneng seneng ngobrol gitu kan, orangnya friendly, hmm, ramah, ngobrol sama siapa aja Iya, bisa iya. langsung nyambung gitu kan. Tapi ada beberapa orang yang memang talentanya tuh mungkin lebih ke
musik lah atau yang Hmm. memang pendoa lah, yang Oh. biasanya orang Hmm. ya nggak belum tentu introvert ya, tapi Mm-mm. beberapa Hmm. orang yang introvert tuh talentanya tuh bener-bener masing-masing gitu. Hmm. Nah, gimana sih caranya buat kita tuh berani pakai talenta kita meski kita tuh masih muda atau ngerasa belum siap supaya kita tuh juga bisa jadi berkat buat orang lain gitu. Hmm. Yang pertama, jangan compare diri kita sama orang lain. Kalau kita compare sama orang lain, kita akan terus merasa kita inferior. Karena kalau kita compare Hmm. pun, pasti kan kita compare sama yang lebih jago ya. Ya, Ya, Mm. betul. orang itu jago, ah, gua mah Iya. butiran debu misalkan atau apa gitu kan. Ya itu tidak akan pernah selesai. Intinya kita perlu tahu kebenaran yang membebaskannya apa, bahwa Tuhan panggil kita dengan tujuan hidup kita masing-masing unik. Mungkin Hmm. kakak ini punya kemampuan untuk sharing firman di depan atau main musik. Mungkin aku pelayanannya adalah usher menyambut tamu atau apa Hmm. yang tidak, kalau orang-orang ngomong tidak signifikan kelihatan di panggung, bukan pelayanan Ya. panggung. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Jadi kita tetap belajar untuk melangkah. Jadi firman tetap belajar untuk dilakukan, meskipun itu harus apa ya, men-challenge. Kadang kita takut, kita khawatir. Kalau memang Roh Kudus gerakan di dalam hati untuk maju, maju aja, jalan. Dari situ kita akan ngalamin hal-hal baru. Tapi kalau nggak pernah dilakukan, misal Roh Kudus ngasih ngasih eh, dorongan nih di dalam hati, itu Bapak itu anu tahu lagi lagi ngalamin masalah, kamu doain deh. Pak, boleh nggak saya doakan? Tanya aja. Hmm. Kalau oh Ya, ya. nggak boleh, oh ya udah Pak, kalau nggak boleh Tuhan memberkati ya. Nah, selesai kan? Kalau misalkan boleh, oke boleh Pak, tapi saya doakan ya. Misalnya kalau Kristen ya doakan langsung aja, kalau enggak ya kayak ibunya yang tadi. Saya Mm. Ya. Kristiani, boleh nggak saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus? Kalau nggak boleh, oh ya udah kalau nggak boleh Pak, Tuhan berkati ya, sehat selalu. Udah Ya. Pak. Betul. Nggak usah, maksudnya nggak usah diambil mikir sampai dalam-dalam, kita nggak akan gerak-gerak. Mending kita Iya. gerak dulu, di situ nanti Roh Kudus akan ngomong di hati kita untuk apa yang kita lakukan. Ya. Kayak Betul. kayak waktu saya di Komsel ya, saya tanya ke teman-teman Komsel kan, kalian ngelayanin apa aja? Kebanyakan mereka ngelayanin asyir. Oke, Hmm. kalau kalian ngelayanin asyir itu gimana? Oh, ya kita datang, kita salamin shalom, kita anterin ke tempat duduk, terus ya udah gitu doang. Nah, terus di situ saya maju dengan sebuah pertanyaan yang lain, saya tanyakan, oke, kalau begitu, maaf, kalau kamu datang shalom nganterin, bedanya kita dengan asyir-asyir yang ada di kondangan, yang ada di restoran atau di apa, di tempat-tempat yang Umum dipakai lainnya. di dunia, apa yang membedakan? Kan tidak ada bedanya, Iya, iya, iya. iya kan? Nah, Betul. justru kita sebagai anak-anak Tuhan, kita taruh dong nilai apa yang kita bisa tambah ekstra. Contoh, dari rumah kita mulai doa, Tuhan hari ini aku mau pelayanan asyir nih. Kira-kira siapa ya? Nanti jemaat kan jemaat ribuan tuh ya, Hmm. ratusan ribuan yang memerlukan kebaikan Tuhan dalam hidup mereka. Misalkan mereka mulai coba guys, jadi kayak doa terus, memang Tuhan gerak, ini orang ini sedang anu, coba kamu doakan ya Pak, boleh saya doakan? Ya boleh boleh, doakan. Nangis di dalam gereja ya, sudah datang mau ibadah, mereka sudah ngalamin Tuhan bahkan sebelum ibadah mulai. Wow. Wow. Jadi ya makanya Luar biasa. kita jangan terbatas dengan pelayanan kamu apa. Kamu mau, maaf, tukang parkir pun di luar, kalau kamu sambut, Pak, selamat datang di gereja kita, selamat beribadah. Boleh saya berdoa untuk Bapak? Dia sudah ngalamin Tuhan di tempat parkir, guys, nggak perlu sampai masuk ke Iya, gereja. iya. Iya, betul. Di dalam gereja itu akan kumpul orang-orang yang mereka sudah bertemu Tuhan secara pribadi, bahkan Yes. sampai di di tempat parkir pun bisa gitu Mm. loh. Iya, iya, iya. Asalkan kita mau gerak. Tapi kalau kita cuman, maaf, hanya monoton setiap hari minggu gitu-gitu aja, lama-lama kita akan jenuh ikut Tuhan. Betul. Ah. Padahal ikut Tuhan tuh very excited ya. Maksudnya setiap hari excited Iya, gitu loh. betul. Seru. Betul. Seru, betul. Mm-mm. Mm-mm. Betul. Wow, Gitu. luar biasa. Bener sih. Dan mungkin buat aku mau nambahin dikit, kita tuh ngelakuin semuanya tuh lagi-lagi ya. Walaupun kita melayani supaya
ya karena kita juga cinta sama sesama kita, peduli sama sesama kita gitu kan. Yang dimana kalau jiwa dimenangkan pasti juga Tuhan seneng gitu kan. Tapi kembali lagi kita Yes, bukan melakukan itu bukan untuk manusia, tapi melakukan itu buat Tuhan gitu Ya. loh. yes. Itu. Jadi kalau kita ngelakuin biasanya nih di kerjaan gitu kan atau di luaran waktu kita melayani kadang tuh cuman ngasih cuman 100% gitu. Padahal kalau kita bener-bener ngerjain buat Tuhan tuh kita pasti akan ngasih yang terbaik gitu. Ya. Kayak kayak sama pacar aja lah gitu. Pasti akan Hmm. put effort yang bener-bener kayak wah, ini aku nggak pernah nih kayak gini nih gitu Iya, kan. iya. Aku nggak pernah sampai segininya nih gitu kan. Nah, itu harusnya sama Tuhan itu juga kayak gitu, Mm-mm. harus kasih 150%, 200% bahkan beribu-ribu persen gitu Hmm. loh. Nggak cuman yang diminta 100% doang yang mungkin di mata manusia tuh ya ini udah standar paling tinggi gitu. Nah, Iya. ini harus Ah, harus beyond gitu. go Gitu. extra mile. Nah, itu extra miles Mm. tuh. Gitu. Nah, Gitu. tapi Pastor, Hmm. Hmm. anak muda ini kan sekarang sering struggle kan sama ego dan kepentingan diri sendiri nih. Gimana sih cara Hmm. ngelatih supaya lebih peduli sama orang lain gitu kan? Hmm. Cara ngelatihnya, Ya, cara betul. yang ngelatihnya tuh, berarti langsung mulai praktek aja. Jadi langsung mulai pikirin Betul, orang betul. lain, langsung mulai doain orang lain, langsung mulai layanin orang lain. Ya udah nggak usah mikirin Hmm, sendiri terus. Tapi soalnya kalau kita mikirin diri sendiri terus nggak akan pernah ada habisnya, bro. Kita butuh ini, mikirin nanti berhasil akan ada butuh yang lain. Kita ada masalah ini, nanti masalah ini selesai, kita akan ada masalah lain. Karena selama hidup kita akan selalu ketemu masalah. Ya. Nah, kalau point of view kita, mindset kita, diri kita sendiri terus, ya kita tidak akan pernah punya waktu untuk orang betul, lain. betul, betul. Prinsipnya kayak seperti itu. Makanya kita harus mulai belajar untuk bergerak, do something untuk orang lain. Meskipun, maaf, kamu saat ini sedang alami struggle. Tapi Ya, percayalah, ketika kita ngalamin masalah dan kita tolong orang lain yang sedang ngalamin masalah, firman itu bekerja seperti pedang, nyamber ke sono, nyamber ke sini juga. iya, Ya. bener Masalah banget. kita mungkin nggak selesai, tapi kita ada kekuatan yang baru, ada sukacita, ada hikmat Tuhan untuk kita bisa menang. Tapi kalau kita mikirinnya kita terus, ya selamanya kita akan terus terus egois terus. Ya, ya, Mm-mm. ya. Wow. Gitu. Langsung praktek aja, mau mulai dicoba di dalam komsel misalkan, yuk saling mendoakan. Wah saya nggak bisa berdoa, loh kamu bisa sering minta sama Tuhan doa, masa nggak bisa berdoa orang lain misalkan gitu Ya, kan. ya, ya, bener, bener. Harus dipaksa untuk mereka maju, untuk mereka eh, berani mendobrak gitu loh, Ya. sama Ya, ya. sama kenyamanan mereka Betul, 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 betul. seperti itu. Wow. Aku Oh. jadi keinget ini ceritanya ibu itu tadi. Oh, Ya, ya Ini ceritanya. ceritanya banyak nih si ibu ini dan apa ya sangat memberkati aku banget sih. Karena ini nih terkadang tuh kita kan memang lebih mikirin diri kita sendiri ya. Ya. Jadi ah, si ibu ini tuh cerita ada satu orang yang memang lagi butuh bantuan secara ekonomi gitu kan. Mm-mm. Nah, tapi di satu sisi si ibu ini tuh juga lagi butuh untuk apa ya sekolah anaknya atau gimana gitu aku lupa. Iya, kayaknya sekolah anaknya sih. Terus Terus beliau tuh intinya tanya lah sama Tuhan. Tuhan ini hmm. gimana ya? Karena memang hatinya tuh sedikit terusik gitu. Mm. Nah ini Roh Kudus sudah mulai bekerja kan. Roh Kudus sudah mulai bekerja. Udah akhirnya Tuhan bilang kasih semuanya gitu kan. Guys. Bener-bener kasih semuanya nih gitu kan. Mm-mm. Ah, Padahal dia juga lagi kekurangan gitu kan. Ya. Dia lagi kekurangan eh si orang yang memang lagi butuh bantuan ini juga bahkan lebih kurang gitu kan. hmm. Gitu. Tapi dia nih sebenarnya punya gitu kan. Hmm. Nah, Tuhan tuh bilang, eh intinya kasih, akhirnya dia kasih gitu kan. Tuhan kalau Hmm. aku kasih, nanti aku jadi kurang dong gitu kan. Mm-mm. Tapi Tuhan tuh cuman cuman kayak ngomong, ya setidaknya ada satu yang lebih berkecukupan gitu loh. Hmm. Jadi nggak kekurangan lagi. Ada satu yang berkecukupan, nggak Hmm. kekurangan lagi, walaupun nanti akhirnya kamu kekurangan. Tapi tahu nggak Tuhan bekerjanya kayak gimana? Ah. Bener-bener dari awal sampai anaknya selesai sekolah tuh bener-bener dia nggak ngeluarin duit sepeser Wow. pun. Oh. Tuh, keren Keren sih. ya. Itu wah, Keren.
Gitu sih. Jadi Hmm. ya itu do something gitu kan. Iya, iya, iya. Udah kadang ya itu nggak usah mikir lah. Kamu tahu lagu dipikir-pikir kan. Ya tahu. Nah, dipikir-pikir kamu banyak mikir lah. Nah, Kayak gitu dong. nggak gitu ya? Lagunya nggak gitu ya? Saya Ngestak kalau banget gini. kalau Pas kalau kayak. ikut Tuhan kebanyakan mikir kayak gitu, maka kita nggak bisa kasih Tuhan ruang untuk bekerja dalam hidup Nah, ini. itu dia. Kita batasin semuanya. Misalkan tuh ibu nggak ngasih ya, ya mungkin dia tidak akan mengalami mujizat seperti yang dia alami sekarang. Ya. Yes, bener Dia banget. akan terus Benar-benar. merasanya ya ini duitnya cukup. Tapi kadang Iya, iya. memang seperti itu. Korban yang terbaik adalah korban ketika kita memberinya sampai kita tidak rela gitu loh. Iya, Hmm. betul. Itu paling berat, tapi itu yang paling powerful. Iya. Kalau Yes. maaf, Mhm. ibu itu misalkan waktu itu kaya raya ya, dia punya harta melimpah, dia kasih ini orang misalkan 10 juta, 15, uang kecil kan. Ya, 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 ya. Bener, 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 bener. Nggak meaningful, tapi Tuhan memang kondisikan yang mana itu semua hidupmu kamu harus kasih Iya. ke orang lain. Tapi Hmm. disitulah Iya. Tuhan tahu hati dan Tuhan yang bekerja dahsyat. Wow, wow. Uh, Iya sih. that's so Hmm. powerful lah. Iya, 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 bener banget. Memang nggak rela sakit sih. Makanya namanya korban kan. Korban nggak ada yang Iya, enak. iya. Iya. Bener, bener. Korban Betul. syukur. Nah, harus Bukan ada darah cuma, yang tercurah. yes, Ya. bener banget, bener banget. Bukan cuman korban yang dipersembahkan, tapi pengorbanan kita untuk benar-benar bisa kasih korban yang terbaik Hmm. gitu. Benar, benar sekali. Wow, luar biasa. Keren. Keren, 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 memang keren, tidak keren. terduga ya. Yes. Hmm. Lanjut, Betul. Lanjut nih. next Tadi kita question. Siap. udah sharing-sharing, maksudnya kayak kita udah gimana tips and tricks dan segala macamnya ya. Nah, kalau ini sekarang ada nggak nih dari pengalaman dari Pastor Yogi sendiri gitu, Hmm. eh yang udah pakai kebebasannya buat jadi berkat dan dampaknya tuh terasa banget gitu, Pastor. Hmm. Mungkin lebih ke itu ya. Jadi waktu tahun 2010 itu saya pertama kali bekerja di China. Mm-mm. Dan itu memang waktu itu saya tidak punya kepikiran untuk melayani Tuhan. Kepikirannya Mm. cuma bekerja cari uang ya. Namanya anak muda waktu itu saya masih umur 20, 21. Saya ke China, saya bekerja sedemikian rupa supaya istilahnya sukses lah punya uang. Tapi ternyata sepanjang perjalanan Tuhan berikan sebuah visi yang lebih besar yang untuk ayo kamu bikin komunitas. Akhirnya singkat cerita 10 tahun itu ada sekitar 4 kota kita taruh bangun komunitas-komunitas yang mana sampai sekarang pun saya sudah pulang mereka tetap berjalan dengan luar biasa dengan dahsyat dan nah karena kita nggak ada support dari gereja manapun waktu itu kita berjalan keuangan segala kita pakai dengan uang kita jadi yang uang kita untuk kerja itu kita gunakan untuk melayani anak-anak muda ini ya karena kalau mungkin Farrell dan Hasin tahu melayani anak muda itu adalah pelayanan yang paling cost perlu banyak sekali. Tuh. Perlu banyak sekali karena mereka nggak ada uangnya terbatas dan kebutuhannya banyak dan Hmm. ya itu aku hampir pakai semua gaji aku waktu itu hampir wah banyak lah untuk 10 tahun itu sampai akhirnya aku pulang Indo pun aku lihat rekening wih kaget juga kok 10 tahun kerja nggak ada kumpul duit yang signifikan gitu loh tapi Ya, ya. eh I'm happy for it. Aku suka cita. Aku melihat hidup mereka sekarang mereka bertumbuh jadi orang-orang yang takut akan Tuhan, yang kerja dipakai Tuhan, mimpin perusahaan, punya bisnis, punya bahkan beberapa jadi pendeta. Dia Hmm. melayani full time kerja. Apa maksudnya mengabdikan diri untuk di gereja dan lain-lain. Dan itu sudah tidak terbayarkan oleh semuanya itu, guys. Jadi memang kalau lihat kok kayaknya bodoh ya, maksudnya uang banyak dibuat habis kayak gitu. Tapi Hmm. eh nah itu bring all the joy that aku tidak bisa apa, itu memang pengalaman yang sampai sekarang pun I'm willing to do the same di Indonesia untuk kita lakukan untuk supaya orang-orang ini orang-orang yang saya temui mereka bisa ngalamin kebaikannya Tuhan dalam hidup mereka. Wow. Kayak gitu ya mungkin kebebasan-kebebasan itu ya kadang memang sedih sih bro misalkan lagi pengen apa nih terus aduh harus pelayanan terus apa Hmm. uangnya kepake untuk yang lain Iya, 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 iya. ya udah akhirnya akhirnya kita harus harus sacrifice itu makanya kalau ngomong sacrifice itu ya ya begitu nggak Iya, rela iya. kan
Betul, betul, betul. Ya, 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 benar, benar, Tuhan benar. baiklah, dia selalu baik, tidak pernah berkekurangan Betul, betul. Tuhan Kalau saya gitu. yes, benar. Kalau yang Hmm. tadi berdasarkan pengalamannya Pastor Yogi itu kayak misal nih, akhirnya benar-benar spend duit buat pelayanan ya, Hmm. buat melayani Hmm. anak-anak muda itu Hmm. kan. Mungkin kita, Hmm. kalau aku ya, aku jadi, eh, aku di posisinya Pastor Yogi gitu kan. Aku pengen sesuatu gitu. Kadang aku beli nih, padahal sebenarnya duitnya bisa dibuat melayani anak-anak muda gitu kan. Hmm. Jadi, tapi Hmm. kepuasannya tuh cuman kepuasan ya udah beli sebuah barang ini, ya Hmm. kan. Hmm. Hmm. Nah, tapi kalau misal nih yang dilakukan sama Pastor Yogi, ya kan, Hmm. dia kan Hmm. benar-benar spend duitnya untuk melayani remaja-remaja gitu Iya, kan, iya, youth iya. gitu kan. Nah, tapi melihat tuayanya tuh setelahnya gitu kan, ada yang akhirnya jadi pengusaha, ada yang benar-benar memimpin sebuah Hmm. perusahaan, ada yang jadi pendeta juga gitu Hmm. kan. Hmm. Nah, itu bahkan bukan cuma sebuah kepuasan semata Hmm. yang cuman di hari itu doang, di seminggu ke Hmm. depan doang, tapi itu benar-benar kayak bahkan kamu jadi punya relasi gitu loh Hmm. sama orang-orang yang emang wow gitu loh. Nah, Hmm. jadi makin bisa diingat sama orang bahwa oh, dulu tuh ada namanya Koyogi nih yang Ya, ya, ya. sampai segininya berbuat buat aku gitu kan. Jadi diingat sama orang gitu kan, jadi punya relasi gitu. Itu malah yang menurutku benar-benar kayak apa ya? Buat buat aku tuh itu tidak lekang oleh waktu gitu loh. Gitu sih. Betul. Aku waktu eh ada satu cerita ya, waktu kita ada di China, waktu itu memang sangat berat ya, dari ekonomi, dari eh, tantangannya itu juga dari pemerintah China. Kita sering dikejar polisi, guys, di sana. Wow. Kita sering kalau ibadah, kadang didatengin polisi. Itu hal yang wajar dan kita berhasil melarikan diri. Sulit sekali dan satu waktu kita retret waktu itu. Aku ingat banget kita like rent room gitu di hotel yang meeting room yang nggak ada CCTV-nya jadi biar aman. Dan Hmm. Mm-mm. waktu itu ada satu session. Aku lupa sessionnya apa, hati Bapak atau apa gitu ya. Tapi aku ada di posisi di belakang karena jaga pintu. Mm. Bicaranya ngomong di depan. Waktu itu hati Bapak betul. Waktu itu saya di dalam hati tanya sama Tuhan. Tuhan, kenapa ya kita lakukan ini semua tuh seolah-olah kayak kayak orang bodoh aja kita lakukan, kita tiap tahun lakukan, kita habiskan semuanya lakukan. Emang efeknya di mana sih? Maksudnya efeknya tuh sebesar apa? Di Hmm. situ Roh Kudus ngomong di hati saya sangat kuat sekali dan saya nangis waktu itu karena Roh Kudus bilang gini, kamu tahu yang namanya generational curse atau kutuk keturunan dari leluhur sampai turun semua cerai-cerai terus, sakit-sakit terus. Yes, Mm-mm. aku tahu itu ada. Kamu tahu yang kamu lakukan sekarang itu generational blessing. Kamu memberkati generasi dan kamu memutus generasi kutuk itu. Loh, maksudnya gimana Tuhan? Di situ Tuhan kayak kayak bawa ke satu satu apa view yang lain loh. Kamu lihat ada satu anak, dia bisa ngampunin papahnya. Papahnya itu bercerai, dia hancur hidupnya, dia marah sama papahnya. Coba Hmm. kalau dia nggak ada di sekarang, dia nggak bisa ampunin papahnya, dia akan menjadi papah yang sama kayak papahnya. Wow. Hmm. Dan nanti anaknya akan jadi papa yang sama juga kayak engkongnya. Hmm. Akan Iya, terus iya. seperti itu dan itu akan berlanjut. Hmm. Dan Wah. sekarang, hari ini, ketika dia ngomong, saya mau ngampuni papa sampai dia nangis kan, sampai kayak gitu papanya. Papanya ada di situ, tapi dia memutuskan untuk mau ngampunin papanya. Iya. Dia nangis, dia dipulihkan, didoakan. Di situ kayak Roh Kudus ingetin, that's the way kamu putuskan generational curse itu menjadi generational blessing. Karena ketika nanti dia menjadi seorang papa, dia sudah pulih, dia jadi papa yang baik, anaknya pun ke bawah cucu-cucunya yang lain akan menjadi generasi yang pulih. Wow. Nangkap ya. Jadi ketika saya ngerti itu, wah gila ya. Berarti kita yang lakukan selama ini tuh tidak sia-sia, tapi sesuatu yang sangat powerful, life Yes. changing moment gitu loh. Dan itu sebenarnya bisa dilakukan oleh semua kita orang Kristen Hmm. yang percaya Tuhan sungguh-sungguh.
Iya, iya. Nggak harus ikut retret ya. Misalkan kita ngobrol sama teman, Iya. ternyata dia dendam sama papanya, kita bisa jelaskan, oh ini gini, gini, gini. Mau nggak kamu ampunin papa kamu? Kita dampingin dia. Berubah bro, satu generasi. Wow, yes. And another generation, and another generation. Makanya Yes. sangat penting sekali. Fungsi kita sebagai ambasadornya Tuhan tuh penting sekali bagi dunia ini. Ya, 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 ya. Gitu. Wow, wow. Tadi waktu Pastor Yogi cerita aku merinding, guys. Keren, luar Keren biasa. banget. Iya loh. Tapi wah, iya ya. Aku benar-benar baru sadar gitu. Terkadang Hmm. ada beberapa orang yang kayak karena ada mungkin sama ya pelayanannya ya, pelayanan buat jiwa-jiwa gitu kan, memenangkan, memulihkan jiwa-jiwa gitu kan. Di gereja kami kan juga ada. Aku juga Hmm. melihat beberapa orang yang memang kayak kenapa ya orang kok mau ya pelayanan kayak gini terus padahal ya belum tentu setelah orang ikut ini hidupnya jadi lebih baik. Belum tentu orang ikut ini tuh mereka benar-benar ikut Tuhan dengan apa ya setia gitu Iya. kan. Sungguh. Kadang ya sungguh-sungguh gitu kan. Kadang di tengah jalan aja masih bisa belok lagi walaupun udah ikut kayak gini gitu kan. Tapi ya itu tadi Hmm. yang bahkan aku nggak kepikiran ternyata tuh kita lagi menanamkan generation blessing itu ke Nah, betul. peserta-peserta yang ikut. Nah, itu yang wah, wow. Ya, 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 ya. Kalau kalau kita lihatnya belum tentu dia begini, belum tentu. Coba kita balik. Ya kalau dia begitu, kalau enggak, kalau dia terus baik dan berubah terus, Iya. ya kan? Wah, Bagaimana kalau ketika momen kita ketemu sama dia di hari itu dan kita doakan, itu momen turning point dia, dia yes. menjadi orang yang baik dan dipakai Tuhan seumur hidupnya. Yes, betul banget. Bisa kan? Iya, Ya iya. mungkin namanya ratio ya ada lah. Mungkin dari 1.000 orang 100 yang meleset atau berapa. Yesus saja 12 murid satu Satu hilang. meleset. Ya kita Iya, manusia iya. sih bisa. Tapi at least we do our part. Urusan Ya, selanjutnya kan Tuhan juga akan bekerja dalam orang tersebut. ya, ya. Iya. Wow, bener sih. Seru ya? Iya, Wah, iya, iya. Dan sama sih balik lagi ke free will itu tadi ya. Iya. Yudas saja kan betul. juga itu free will-nya dia kan buat menjual Bibirnya Yesus dia. gitu kan. Mm-mm. Petrus pun Mm-mm. juga free will-nya dia untuk menyangkal Yesus. Padahal ya udah dibilangi sama Tuhan Yesus ya. Nah, Dengan Udah betul. tahu. udah tahu. Kamu nih mau nyangkal. Enggak. Enggak, Nah, sadar. Nyangkal kok enggak. Iya, enggak. Aku tuh sayang. Kamu percaya Yesus ya? Bukan, bukan. Ya udah. Selesai. Saya pas perjamuan terakhir aja juga dibilang kan nanti ada yang akan mengkhianati aku gitu kan. Heeh. Itu aja di situ gitu kan. Dengan nah, sadar di situ gitu kan. Nah, ya. gitu. Ya Tapi ampun. ya ya kembali lagi lah itu ke free will kita gitu. Nah, itu Jadi kehendak bebas. betul. Oke. Makanya Jadi yang Makanya yang Hmm. hebat itu toh, kita tahu kita punya kehendak bebas. Tetapi dengan sadar kita mensubmitkan kehendak bebas kita di bawah kehendaknya Tuhan. Iku sing keren. Hmm. yes. Betul. Itulah That's it. menundukkan diri, penguasaan diri. Nah, Nah, itu. Surat sulit keren. itu. Wah, sulit. Soalnya. Jujur memang sulit. Tapi Hmm. bisa. Betul. Lah. Yes. Dan kalau Hmm. udah dapat nih kliknya wah udah itu ikut ikut Tuhan tuh enak banget. Wah, Iya, wis ya. tenan. Amin, amin. Udah bisa begitu tuh. Yes. Oke. Next ya, Oke. Tester. Hmm. Apa langkah kecil yang bisa kita mulai hari ini biar kebebasan kita nggak sia-sia dan benar-benar dipakai buat bless others. Kalian menjawab pertanyaan ini dan mungkin kasih closing statement nih untuk teman-teman Yuter semuanya juga. Silakan, Oke. Pastor. Mungkin yang perlu kalian mulai lakukan, lakukan yang Tuhan Yesus sudah suruh lakukan. Hmm. Berdoa bagi mereka, berkatin mereka, atau mungkin kalau kalian punya ada di dalam sebuah komsel atau komunitas, mulai kalau ada teman yang sakit, langsung responnya, oh bawa ke dokter, jangan gitu, langsung, sini bro, boleh nggak aku doa? Wah, langsung doain aja, tumpangin tangannya, kakinya, kepalanya, apanya yang sakit kita mulai praktekkan kuasa itu praktekkan. Powerfulnya sebagai kita orang Kristen tuh yang seringkali kita lupa. Tuhan Yesus sebenarnya ngomong loh, hari ini kamu lihat aku melakukan hal mujizat, tapi suatu saat kamu akan melakukan hal yang jauh lebih besar dari yang tak lakukan. Berarti kan itu sudah terimpartasi di dalam diri kita. Dulu Yes. roh Tuhan tidak bisa di zaman perjanjian lama, roh Tuhan itu tidak ada di dalam hidup manusia, cuman menghampiri hinggap. Kalau kamu lihat kan di Ya, nabi-nabi betul. kan hinggap.
Tapi ketika di zaman Yesus naik ke surga dan dia turunkan Roh Kudus, Roh itu tuh ada di dalam hidup kita. Iya, Jadi iya. that's so powerful, sepowerful itulah Roh Kudus di dalam hidup kita itu sekeren itu. Ya. Makanya seringkali kita lupa hendak dipakai, kita lupa kalau kita itu orang-orang yang Tuhan sudah berikan kuasa untuk kita bisa menyembuhkan orang sakit juga, kita bisa membebaskan orang-orang yang ter, apa maksudnya itu tertahan atau terbelenggu oleh dosa-dosa. Itu kita bisa doakan mereka dan kita bisa lepaskan kutuk-kutuk, kita bisa patahkan sebagai kita orang Kristen. Nah, Yes. mulai lakukno jalan ke. Kalau ada teman sakit, bro doa, tak doake boleh ndak? Nah, mau agama apapun, tapi aku doa di dalam di dalam nama Tuhan Yesus karena Iya. menurut Alkitab Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan. Kamu percaya? Doakan. Nah kalau Iya. tidak sembuh gimana kok? Lah itu urusannya Tuhan lah. Kita nggak perlu ngatur sembuh tidak sembuh. Iya. Yang penting kita Betul. doakan. Mungkin sakitnya tidak sembuh bro, tapi hatinya sembuh. Bisa jadi. Yes. Betul. Ya Amin. kan kita nggak pernah tahu. Mungkin waktu itu dia kakinya tetap sakit, tapi hatinya pulih. Iya. Iya, betul. Amin. Nah, kan kita nggak pernah start to do that kind of acts. Jadi jadilah orang-orang yang wah kemana-mana tuh hawa ini nek ketemu orang pengen doake ya misalkan gitu atau pengen membawa kabar baik untuk mereka Iya, iya, semua. iya. Mm. Laku kayak itu. Makanya dengan gitulah closing statementnya. Dengan gitu kita akan benar-benar ngerti bahwa kasih karunia Tuhan tuh nggak main-main dalam hidup kita. Yes, betul banget. Roh Kudus tuh nggak main-main, nggak cuman roh yang cuman untuk nemenin, nggak. Itu so powerful in every way. Di dalam semuanya, kamu bingung nggak tahu apa-apa, minta hikmat, Roh Kudus tolong kasih saya hikmat, maka nanti akan ada hikmat, akan ada jalan. Roh Kudus saya nggak tahu saya harus gimana. Yang penting apa? Constant praying, kita tanya terus, Tuhan ini aku harus gimana ya, kayak gimana ya. Dengan gitu, hidup kita jadi orang Kristen itu menyala, bro. Yes. Amin. Betul. Ya, Betul, betul, jadi betul. excited setiap hari tuh excited, nggak cuma nek Yes. weekend tok, Iya, tapi betul. setiap hari karena hari ini mungkin kamu akan ketemu orang lain lagi, besok kamu akan ketemu orang lain lagi, besok kamu akan ketemu orang lain lagi dan terus berjalanlah sampai kapan? Sampai Tuhan panggil kita balik. Ya. Iya. Makanya dengan itu kita akan powerful. Terakhir, saya kasih satu ayat penutup aja. Oke. 2 Boleh. Korintus 5 ayat 15. 2 Korintus 5 ayat 2 15. Korintus 5 ayat 15. Oke. Oke, saya bacakan ya. Oke. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk Dirinya diri sendiri. sendiri, tetapi untuk siapa? Untuk Dia. Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Yes. Nah, inilah kebebasan yang sejati di dalam Tuhan. Kita tahu kita sudah dibebaskan dari dosa, diselamatkan, tetapi kita memilih untuk menyerahkan itu semua ke dalam kehendaknya Tuhan. Kita tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri, tapi untuk Kristus yang telah mati untuk kita. Yes. Amin. 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 Kita hari ini luar biasa untuk pertemuan pertama yang sangat menyenangkan ya. Ya. Obrolan yang sangat mudah untuk dimengerti. Ya. Ih, keren banget tadi. Praktek langsung gas. Praktek langsung, guys. Nah, nanti pulang naik apa nih? Naik motor. Naik motor. Ya udah nanti di parkiran bapaknya parkir, Pak, sini Pak. Lagi gimana kabarnya? Langsung turun. Siap. Langsung Langsung. eksekusi. Bapaknya yang Oke. gemuk itu loh biasa. Kan ada. Oke, terima kasih Pastor Yuki untuk Ya, hari ini, untuk sore ini kita udah sama-sama. sharing-sharing, terus Carol dan Hastin. amin, terus diberkati, terus memberkati banyak orang, Yes. Amin. diberkati terus untuk masa depannya, usaha yang sedang diusahakan, Amin. berkatnya seluruhnya masa depannya. God Amin. bless you, Pastor Yuki. Yes. Dan Makasih terima ya. kasih pula buat users semuanya, Good News Family yang sudah mendengarkan kami dari awal sampai akhir ya. Ya, inilah obrolan kami ya. Semoga bisa memberkati pendengar yang sedang mendengarkan. Kita ketemu lagi di Selasa depan di jam 5 sampai jam 6 sore di DTS ya. Bareng aku Farel. Dan aku Esti. Kami pamit. Bye-bye. Bye-bye. Ada kalanya kita Oke mengalami ya. sama sakti. Oke. Thank you ya guys. Thank you. God bless you.